Halo Studio Lovers, Prabowo Subianto telah mengerahkan segala kemampuan untuk menduduki kursi RI 01. Namun di balik kesuksesannya, tidak sedikit orang yang sebelumnya dekat dengannya, kini justru berbalik menjadi lawan, bahkan menyerangnya secara terang-terangan. Nah menariknya nih, keberhasilan Prabowo juga membuat beberapa pihak kehilangan pengaruh politik mereka. Salah satu yang menonjol adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang kini kerap mengkritik kebijakan Prabowo, termasuk program makan gratis yang ia galakan sejak masa kampanye. Nah menarik kita ulas siapa sajakah yang kini menjadi rival politik Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Anies Baswedan. Sosok Anies Baswedan menjadi salah satu figur yang mencolok di luar lingkaran Presiden Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pernah menjadi rival tangguh Prabowo pada pemilu 2024. Nah, pasti masih pada ingat kan Studio Lovers? Ketegangan antara keduanya bukan hanya disebabkan oleh persaingan politik, tetapi juga oleh kritik tajam Anies yang pernah memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam sebuah debat Pilpres kemarin. Menariknya nih Studio Lovers, hubungan keduanya tidak selalu buruk. Pada 2017, Prabowo yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bahkan mendukung Anies untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno. Nah saat itu elektabilitas Anies sedang merosot akibat pemecatannya sebagai Menteri Pendidikan. Prabowo bahkan dikabarkan menggunakan dana pribadinya untuk mendukung kampanye Anies. Namun hubungan tersebut berubah lantaran Anies tetap mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Meskipun ada kabar kalau keduanya memiliki kontrak politik yang seharusnya mencegah Anies menjadi rival Prabowo. Kini Anies tidak memiliki jabatan strategis dan kegagalannya mendapatkan dukungan partai besar seperti PDIP semakin memperburuk posisi politiknya. Mas Anies. Megawati Soekarnoputri. Studio Lovers, Ketua Umum PDI Perjuangan juga menjadi salah satu tokoh yang sering berseberangan dengan Presiden Prabowo. Sekarang ini kritikan Megawati terhadap program makan siang gratis Prabowo menjadi salah satu indikasi ketidakharmonisan hubungan keduanya. Padahal nih di masa lalu hubungan mereka cukup erat loh. Seperti saat Megawati dan Prabowo berpasangan pada Pilpres 2009 lalu. Namun Studio Lovers, hubungan tersebut mulai retak setelah Megawati dianggap mengingkari perjanjian batu tulis di mana ia seharusnya mendukung pencalonan Prabowo pada Pilpres 2014. Sebaliknya, Megawati justru mendukung Jokowi dalam 2 periode Pilpres hingga akhirnya kembali melawan Prabowo pada Pilpres 2024. Nah akibatnya Megawati kini kehilangan pengaruh di pemerintahan Prabowo dan banyak kader PDIP yang kalah dalam pilkada baru-baru ini. Karma emang nyata ya Studio Lovers. Amin Rais. Ketua Majelis Syuro Partai Umat juga kerap berseberangan dengan Presiden Prabowo. Hubungan mereka yang penuh dinamika dimulai sejak era reformasi 1998 ketika Amin menjadi salah satu pengkritik keras rezim Orde Baru yang didukung oleh Prabowo. Meskipun sempat mendukung pencalonan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu, hubungan keduanya kembali merenggang. Ketegangan memuncak saat Amin secara terbuka mengkritik Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Nah, Amin bahkan memperingatkan bahwa pemerintahan Prabowo akan kolaps jika Gibran tidak diganti Studio Lovers. Kini posisi Amin di dunia politik juga terpinggirkan dengan partainya yang gagal masuk parlemen
dan Partai PAN yang ia dirikan kini berada di bawah kendali Zulkifli Hasan. Basuki Cahayapurnama. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mungkin mengejutkan dalam daftar ini. Pada 2012, Ahok diusung oleh Gerindra untuk maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi. Namun hubungan mereka memburuk setelah Ahok keluar dari Gerindra tanpa pemberitahuan dengan alasan perbedaan pandangan soal RUU Pilkada. Nah, perseteruan ini semakin meruncing setelah Ahok bergabung dengan PDIP, partai yang kerap menjadi rival Gerindra. Selepas kasus penistaan agama yang menyeratnya, Ahok kehilangan pengaruh politik dan bahkan tidak diusung oleh PDIP dalam Pilkada DKI berikutnya. Kini, Ahok juga tidak lagi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Nah, begini nih resikonya diambil ketika perseberangan dengan kekuasaan. Sandiaga Uno. Studi lovers, siapa yang menyangka jika Sandiaga Uno pun termasuk orang yang kini menjadi sosok yang tidak lagi berada di sisi Presiden Prabowo. Padahal nih, jika kita mundur ke belakang, Sandiaga Uno menjadi salah satu sosok yang diusung oleh Gerindra untuk maju ke Pilgub DKI mendampingi Anies beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya itu studi lovers, karena kepercayaan Prabowo terhadap dirinya, Sandiaga Uno sempat ditarik untuk menjadi calon wakil presidennya di tahun 2019 lalu. Jadi seharusnya hubungan keduanya benar-benar sangatlah erat. Apalagi seperti yang kita ketahui nih, Sandiaga Uno dan Prabowo bersama-sama masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Namun sayang seribu sayang ketika kontestasi pemilu akan berlangsung di tahun 2024. Sandiaga justru hengkang dari Gerindra menuju Partai Persatuan Pembangunan. Tujuannya tentu untuk mengincar peluang menjadi calon wakil presiden. Namun sayangnya tujuannya tersebut tidak sesuai harapannya. Sudah gagal menjadi calon wakil presiden, partai yang ditempati pun, dan lebih sengsaranya lagi nih, Sandiaga tidak diajak untuk masuk dalam kabinet Prabowo, meskipun menyatakan dukungan terhadap ketum Gerindra tersebut. Jadi nganggur deh Pak, rezeki sudah ada yang atur ya. Wiranto. Nah, satu nama lagi yang cukup berseberangan dengan Prabowo. Dia adalah Wiranto. Sosok ini merupakan seorang panglima tentara nasional Indonesia saat kerusuhan di tahun 1998. Dan pada saat itu Prabowo dikabarkan menjadi bawahan dari Wiranto. Namun studi lovers, ketika Prabowo menjadi bawahan, banyak tindakan-tindakan Wiranto yang merugikan ketum Gerindra tersebut. Itu karena Wiranto diisukan menjadi biang keladi atas pengusiran Prabowo dari keluarga cendana. Nah, hal ini dikarenakan Wiranto dikabarkan menghasut Presiden Soeharto untuk memisahkan Prabowo dengan Titik Soeharto. Selain menghasut Presiden Soeharto, Wiranto juga dikabarkan nih menjadikan Prabowo sebagai kambing hitam atas kasus penculikan para aktivis dari tahun 1997 hingga 1998. Walaupun kehilangan banyak hal termasuk partai yang ia bangun sendiri yakni Hanura, Wiranto banyak dijawab sebagai sosok yang oportunis. Bukan hal yang mengejutkan ya studi lovers. Nah, itulah tadi sederet nama yang pernah dekat namun kini menjadi rival politik dari Prabowo Subianto. Nah studi lovers, menurut kalian nih masih ada yang perlu ditambahkan gak nih dalam list ini? Silahkan ya tuliskan di kolom bawah sana. Nah, studi lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.